Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adam dan di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman saya dari materi pertemuan 12 sampai 15 mapel interaksi manusia dan komputer. Oke, mulai dari pertemuan ke-12 ada Computer Support Cooperative Work. Apa sih definisi dan konsep dasarnya? Computer Support Cooperative Work adalah bidang penelitian dan pengembangan yang fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam organisasi atau komunitas. Konsep inti dari CSCW ini adalah bahwa teknologi dapat memfasilitasi atau mengubah aktivitas kolaboratif. Dalam pengembangan teknologi CSCW, perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna, proses adopsi teknologi, dan dampak sosial, melibatkan disiplin-disiplin seperti psikologi sosial, antropologi, dan desain interaksi manusia dan komputer. Perkembangan dan evolusinya dimulai dari 1984, berawal dari fokus pada teknologi kerjasama di tempat kerja. Seiring waktu, cakupan CSCW berkembang mencakup berbagai unit teknologi, dan seluler, serta media sosial. Perkembangan ini juga menyoroti perhatian pada konteks organisasi, pengembangan metode penelitian yang lebih canggih, dan penyesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna. Keseluruhannya, evolusi CSCW terus berlanjut seiring kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pengguna. Untuk tantangan dan peluang, tantangannya dalam menerapkan teknologi untuk mendukung kerjasama melibatkan perkenalan teknologi baru yang bersifat destruktif dan perlu meyakinkan efektivitasnya. Aspek sosial dan konvensi yang telah ada juga menjadi hambatan. Namun, terdapat peluang melalui teknologi kolaborasi seperti analisis jaringan, penambangan data, dan pembelajaran mesin untuk mendapatkan wawasan interaksi manusia, serta kemajuan teknologi untuk pengembangan solusi kolaboratif yang lebih canggih. Untuk kesimpulannya, perkembangan CSCW melibatkan pergeseran dari fokus awal pada teknologi kerjasama di tempat kerja yang kecakupan yang lebih luas, termasuk interaksi dalam berbagai unit dan pemanfaatan teknologi tetap, seluler, dan media sosial. Tantangan utama dalam penerapan teknologi mencakup aspek sosial, konvensi yang telah berkembang, dan perkenalan teknologi baru yang bersifat destruktif tadi. Meskipun demikian, peluang besar tetap ada dalam teknologi kolaborasi, seperti yang tadi kita sebutkan, analisis jaringan, penambangan data, dan pembelajaran mesin untuk memahami interaksi manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang membuka potensi solusi kolaboratif yang lebih canggih. Keseluruhannya, bidang CSCW terus berkembang, menawarkan peluang signifikan untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi. Itu untuk di pertemuan ke-12. Sekarang kita masuk ke pertemuan 13 tentang analisa tugas. Apa sih itu analisa tugas? Analisa tugas adalah proses memeriksa bagaimana manusia menjalankan suatu tugas, termasuk langkah-langkah yang diambil, tools-tools yang digunakan, dan pengetahuan yang diperlukan. Ini mencakup pemahaman tugas, urutan pelaksanaannya, dan peralatan yang dibutuhkan. Tujuan dari analisis tugas adalah mendalaminya pemahaman tentang interaksi manusia dengan tugas itu sendiri, sehingga informasi ini dapat membimbing desain sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatannya ada tiga. Pendekatan dekomposisi tugas. Pendekatan yang memilah tugas ke dalam subtugas-subtugas beserta urutan pelaksanaannya. Kedua, pembuatan taksonomi kendali, sebuah teknik pendekatan analisis tugas yang memakai format taksonomi khusus, yaitu task descriptive hierarchy. Dan ketiga, analisis berbasis relasi entitas. Pendekatan berbasis pendekatan identifikasi aktor, objek, relasi antara mereka, dan aksi yang dilakukannya. Oke, kesimpulannya, analisis tugas adalah suatu proses pemeriksaan terhadap cara manusia melaksanakan suatu tugas, termasuk langkah-langkah, peralatan, dan pengetahuan yang terlibat. Ini melibatkan
pemahaman mendalam tentang tugas, urutan pelaksanaannya, dan peralatan yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memahami interaksi manusia dengan tugas sehingga informasi ini dapat membimbing desain sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, itu untuk pertemuan ke-13 dan di pertemuan ke-14 kita masuk ke pertemuan ke-14 itu ubiquitous computing virtual and augmented reality. Pengertian. Ubiquitous computing mengintegrasikan komputer ke dalam lingkungan sehari-hari, menciptakan interaksi yang lebih alami, pemodelan sosioteknikal memahami interaksi antara aspek sosial dan teknis dalam sistem, membantu merancang solusi yang sesuai dengan konteks pengguna dan organisasi. Kedua konsep ini saling terkait dalam menciptakan lingkungan komputasi yang terintegrasi dan mendukung kebutuhan pengguna serta stakeholder. Konsep dasarnya, ubiquitous computing bertujuan menciptakan lingkungan responsif dan terintegrasi dengan interaksi manusia dan komputer yang lebih alami. Konsep ini melibatkan teknologi sensor, jaringan nirkabel, komputasi awan atau cloud computing, dan antarmuka intuitif untuk menciptakan pengalaman pengguna yang terhubung di berbagai konteks. Dengan demikian, ubiquitous computing mengubah pandangan terhadap komputer sebagai entitas terpisah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memberikan dukungan yang tidak terlihat namun konsisten dalam aktivitas manusia. Oke, dan tantangan dan manfaatnya, tantangan ubiquitous computing itu ada keamanan dan privasi data yang menjadi prihatinan utama. Terus ada kompleksitas dan biaya infrastruktur yang menjadi tantangan dalam implementasinya. Lalu ada interoperabilitas antar perangkat dari berbagai produsen memerlukan koordinasi yang baik. Lalu ada ketergantungan tinggi pada teknologi membawa resiko pada kegagalan sistem. Tapi di sekian banyak tantangannya, ada manfaatnya, yaitu pengalaman pengguna yang mulus dan terhubung, optimisasi proses bisnis dan aktivitas sehari-hari, efisiensi energi melalui penggunaan sensor, akses instan ke informasi di berbagai konteks, dan inovasi produk dan layanan yang didukung oleh teknologi canggih. Masa depan ubiquitous computing ini melibatkan peningkatan keterhubungan perangkat, integrasi teknologi baru, pengembangan antarmuka manusia yang lebih baik dan canggih, ekspansi ke berbagai sektor, dan fokus pada keamanan serta privasi untuk mewujudkan ekosistem yang lebih dan semakin terintegrasi. Oke, itu untuk pertemuan ke-14. Lalu di pertemuan ke-15, kita akan membahas tentang perancangan antarmuka dengan desain patterns. Oke, yang pertama masuk ke pengertiannya dulu. Perancangan antarmuka pengguna atau biasa kita sebut UI UX melibatkan merancang tata letak, elemen visual, dan interaksi produk dengan UI, berfokus pada aspek visual dan interaktif. Sedangkan UX menitik beratkan pada pengalaman keseluruhan pengguna. Jika diibaratkan, UI itu lebih berfokus ke desain, ketampilan, dan kalau UX itu lebih ke kenyamanan pengguna dan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk yang kita buat. Nah, lanjut lagi, pentingnya desain yang baik dalam UI UX terletak pada pengaruh langsungnya terhadap interaksi pengguna, seperti yang tadi saya bilang, meningkatkan kegunaan dan daya tarik produk, serta menciptakan pengalaman positif. Sementara desain yang kurang baik dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi pengguna, yang bisa berefek ke pengguna yang jadi malas menggunakan produk kita. Lalu, penggunaan desain patterns. Jadi, desain patterns dalam perancangan antarmuka atau UI UX tadi itu adalah solusi terstandar untuk masalah desain umum yang dapat dihadapi oleh para desainer berupa pedoman atau template desain yang efektif dan dapat diadopsi kembali dalam berbagai konteks. Jenis-jenis desain patterns mencakup pola struktural, pola penciptaan, dan pola perilaku. Masing-masing memberikan solusi untuk tugas desain tertentu. Prinsip-prinsip desain.
Prinsip-prinsip desain termasuk kesederhanaan, konsistensi, dan kejelasan adalah dasar penting dalam merancang antarmuka pengguna yang efektif. Kesederhanaan bertujuan untuk menyederhanakan elemen desain agar pengguna dapat dengan mudah memahami dan berinteraksi tanpa kebingungan. Konsistensi memastikan seragamnya elemen desain di seluruh aplikasi, menciptakan pengalaman yang koheren. Kejelasan Kejelasan menekankan pada komunikasi yang jelas melalui teks dan icon, memastikan pemahaman informasi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tadi, desainer antarmuka atau UI UX dapat menciptakan sebuah pengalaman pengguna yang intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi tujuan fungsionalitas dan estetika. Ini yang kita kejar. Lalu tantangan dalam perancangan UI UX itu kebutuhan pengguna yang beragam dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Desainer harus mengakomodasi berbagai kelompok pengguna atau target-target pasar untuk memastikan akses dan penggunaan yang nyaman, sambil tetap up to date dengan tren teknologi dan mengintegrasikan inovasi tanpa mengorbankan stabilitas atau kesederhanaan antarmuka. Pendekatan adaptif, penelitian mendalam tentang kebutuhan pengguna, dan fleksibilitas dalam menghadapi evolusi teknologi menjadi kunci dalam mencapai desain antarmuka yang sukses. Oke, kesimpulannya atau rangkumannya, perancangan antarmuka pengguna atau UI UX ini melibatkan perancangan aspek visual, interaktif, dan keseluruhan pengalaman produk, dengan pentingnya desain yang baik dalam meningkatkan kegunaan dan daya tarik produk. Penggunaan desain pattern sebagai solusi standar, prinsip-prinsip desain seperti kesederhanaan, konsistensi, dan kejelasan, serta penanganan tantangan seperti kebutuhan pengguna yang beragam dan pengembangan teknologi yang sangat cepat menjadi kunci dalam menciptakan antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi tujuan fungsionalitas dan estetika. Pendekatan adaptif dan penelitian mendalam tentang kebutuhan pengguna ditambah dengan fleksibilitas terhadap evolusi teknologi menjadi esensi dalam mencapai desain antarmuka yang sukses dan berhasil. Oke, sekian itu hasil rangkuman saya tentang materi dari pertemuan 12 sampai 15. Sekian, saya Muhammad Adam. Terima kasih.